Lihat deh si Rani, kita semua sibuk mengerjakan tugas ini. Dia malah santai-santai aja. Memang kurang ajar tuh anak, dia tuh memang sama aja kayak si Randy. Iya kan, tukang bikin gagal saja mereka berdua. Kelas kita jadi sering dicap kelas bermasalah. Padahal kan hanya mereka berdua yang selalu bikin gagal di kelas ini. Hei Rani, yang salah itu kamu ya. Kami semua ngerjain tugas, kamu malah santai di situ. Nanti kalau misalnya guru datang dan masih ada yang belum ngerjain tugas, kami semua kena getahnya. Kami nggak kayak kau. Kami sekolah buat belajar, bukan buat main kayak kau. Aduh, pasin Rani, sakit tahu, pasin. Ribut kali woi. Kau lagi ngapa-ngapain ikut-ikut, dasar anak gembel gak jelas. Apa kau bilang? Bu Maya datang weh. Kedua anak ini, apa yang bisa kulakukan untuk membantu mereka ya? Impian ya? Bu Guru menyuruhku menulis tentang impianku. Tapi gimana aku bisa membaikkan masa depan kalau masa sekarang aja rasanya kayak neraka? Setiap malam rumahku jadi medan perang. Suara teriakan orang tuaku masih bergema di kepalaku. Bahkan saat aku di sekolah, aku iri lihat teman-temanku bisa menulis, jadi dokter, pengacara. Sementara aku hanya bisa menatap kertas kosong ini. Aku takut bermimpi, karena setiap kali aku berharap sesuatu, semuanya malah hancur. Kalau aku jujur, impianku cuma satu, bisa merasa bahagia tanpa harus pura-pura. Tapi apa itu terlalu banyak? Teman-temanku pulang sekolah langsung makan, belajar, lalu tidur nyenyak. Aku pulang sekolah langsung jual kerupuk keliling atau bantu-bantu di bengkel Bang Hilal. Bahkan terkadang harus mengamen hingga larut malam, kadang dihina, kadang ditolak. Tapi aku harus tetap melakukannya. Apa aku lelah? Sangat lelah. Apa aku ingin menyerah? Sering. Tapi tiap kali lihat wajah nenekku yang keriput dan senyumannya yang sabar, aku tahu aku harus terus bertahan demi kehidupan kami berdua. Aku belum tahu bagaimana masa depanku, tapi kalau boleh bermimpi, aku cuma ingin hidup yang sedikit lebih ringan. Ibu tahu, kalian bukan anak-anak yang malas bermimpi. Kalian hanya sedang terlalu lelah untuk berharap. Dunia telah memaksa kalian dewasa sebelum waktunya. Tapi percayalah, di balik semua luka itu ada cahaya yang belum padam dalam diri kalian. Ibu tak bisa mengganti masa lalu kalian, tapi ibu bisa berdiri di sini setiap hari untuk meyakinkan kalian bahwa masa depan tidak harus sama seperti kemarin. Kalian bisa menjadi apapun, tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu saat nanti, dengan langkah kecil, dengan keberanian yang kalian miliki sekarang, itu semua mungkin. Jika hari ini kalian hanya mampu menuliskan satu kalimat sederhana, aku ingin bahagia, itu sudah cukup. Karena dari kalimat itulah impian akan tumbuh dan ibu akan terus di sini mendampingi, mendorong dan percaya sampai kalian bisa percaya pada diri kalian sendiri. Ingat anak-anak, kalian tidak sendirian, kalian berharga dan bahkan dari hati yang paling terluka bisa tumbuh impian yang paling indah. Tahun, Rani dan Randy kini lulus, membawa lebih dari
sekadar ijazah. Kini Rani telah menjadi seorang dokter. Ia menyelamatkan nyawa dengan tangan yang pernah gemetar karena ketakutan. Dan Randy, anak yang pernah kesepian, kini membela hak orang-orang kecil sebagai seorang pengacara. Namun di sudut kota yang jauh dari gemerlap prestasi mereka, Bu Maya telah menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat dan tubuhnya melemah. Ia tinggal sendiri, sunyi di rumah sederhana yang dulu penuh tawa murid-muridnya. Aduh Bu Ena, pasar sekarang tuh kayak medan perang Bu. Ikan rebutan, cabai naik harga, belum lagi harga telur yang tancap terus kayak lari maraton. Udah kayak ujian nasional aja, bikin deg-degan aja tiap ke pasar. Tapi kan ini demi diskon cabai 1000 perak, apa aja kita buat. Aku dilempar sayur kangkung Bu. Demi apa? Demi diskon gopek. Orang bisa jadi gladiator, udah kayak pasar Hunger Games. Alamak. Lututku, belanjaanku. Itu telur yang gelinding rumah Bu Maya. Ya Allah, bisa netes dari situ nanti. Ada nih kaki, rasanya kayak dia jebada. Mana telurnya pecah, bawangnya nyebar. Nasib mak-mak. Rumah Bu Maya makin sepi ya sekarang. Nggak pernah nampak keluar, sunyi kali rumahnya. Suaranya pun kayak kuburan maghrib. Iya kan Bu, dulu rumahnya rame. Ada si Rani, ada si Randy, murid-murid pada nempel kayak perangko. Sekarang cuma dia, sepi rumahnya. Lah, dulu kan dia kayak ibu-ibu sejuta umat, sok ngasih wejangan, sok jadi pelindungan anak rusak. Padahal anak sendiri aja nggak punya. Itu dia Bu, saya tuh kadang mikir, buat apa sih capek-capek ngurusin orang? Bikin tugas tambahan lah, bimbingan sore, ngantar murid yang nangis. Lah, sekarang mana orang itu? Cahaya dalam kegelapan katanya menjadi pelita bagi anak-anak. Lah, pas gelap betulan pelitanya mana Bu? Setiap ini cahaya depan BC. Tapi lupa Bu, bangsa nggak bisa bantu beli minyak goreng pas sakit. Betul, ini hidup nyata bukan novel. Itu bukan Rani ya? Dokter ya sekarang katanya. Loh, itu Randy. Ya Allah, gantengnya, pakai jas kinclong kayak pengacara yang masak TV itu loh. Mereka betulan datang untuk Bu Maya? Kayaknya iya. Rani, Randy, terima kasih ya, kalian sudah datang. Ibu, jangan banyak bicara dulu. Kami di sini, kami jagain Ibu. Seperti dulu, Ibu jagain kami. Kami nggak akan kemana-mana Bu. Kami anak-anak Ibu sampai kapanpun. Anak-anak Ibu, kalian pernah membuat Ibu khawatir, membuat Ibu marah, tapi kalian juga yang membuat Ibu bertahan. Ibu, kalau bukan karena Ibu, mungkin aku masih jadi anak pemurung, gak percaya diri, takut hidup. Dan aku entah jadi apa,
Ibu ajarkan aku bukan cuma pelajaran sekolah, tapi pelajaran hidup. Ibu ajarkan aku cara jadi manusia. Dulu, banyak yang bilang ibu buang-buang waktu dan tenaga. Tapi lihat kalian sekarang, kalian tumbuh jadi lebih dari yang ibu bayangkan. Kami ada hari ini karena ibu bukan cuma guru, tapi juga ibu sejati kami. Izinkan kami sekarang jadi penopang ibu. Ibu udah banyak berkorban. Sekarang giliran kami. Kalau nanti ibu harus pergi, jangan bersedih terlalu lama. Teruslah hidup kalian, didik anak-anak lain seperti ibu mendidik kalian. Ibu, hari ini kami berjanji. Janji bukan sekedar jadi orang sukses, Tapi menjadi orang yang bermanfaat seperti ibu yang diam-diam menyelamatkan banyak hidup dengan kasih dan sabar. Kalian melebihi harapan ibu. Ibu tenang. Terima kasih sudah membuat hidup ibu berarti.